Tuh, pada hari pertama pelatihan militer, si cantik sekolah yang dingin membawakanku air. Layanan pengiriman air dari kepala sekolah yang ahli kecantikan, dengan harga 0,1 yuan. Menatap ponsel, Ye Chen bergumam kaget. Hari ini adalah hari pertama pelatihan militer untuk mahasiswa baru. Karena instruktur belum datang, semua orang bersembunyi di tempat teduh, bermain dengan ponsel mereka, menunggu. Baru saja, Ye Chen secara tidak sengaja mengunduh game berjudul, dengan gaji bulanan 3.000, saya adalah orang terkaya di dunia. Slogan promosi permainan ini adalah, Anda akan diberikan subsidi triliunan di awal. Walau gaji kamu cuma 3.000 sebulan, asal main game ini, kamu bisa jadi orang terkaya di dunia. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Ye Chen melihat-lihat permainan itu, dan yang paling menarik baginya adalah pusat perbelanjaan dalam permainan itu. Karena saya baru mulai bermain dan level saya rendah, hanya ada 3 item di mall sekarang. Layanan pengiriman air oleh sekolah Bele, harga 0,1 yuan. Ferrari SF90, harga 0,2 yuan. Villa keluarga tunggal mewah, harga 0,3 yuan. Melihat ketiga produk di mall, Ye Chen sedikit bingung dan tidak begitu percaya bahwa ini benar. Saya tidak akan membahas yang pertama, yaitu layanan pengantaran air oleh si cantik sekolah. Adapun apakah itu layak atau tidak, Ye Chen tidak tahu. Namun sejujurnya, dia sedikit tersentuh. Ferrari SF90 kedua memiliki harga jual normal sekitar 5 juta yuan, dan harga pendaratan mungkin lebih dari 6 juta yuan. Ia dapat dibeli dari perusahaan game seharga 0,2 yuan. Ada juga yang ketiga, villa terpisah. Meskipun Jiangsu hanya kota biasa tingkat kedua atau ketiga, harga rumah mewah kelas atas seperti itu setidaknya RMB 40.000 hingga 50.000 per meter persegi, atau bahkan lebih tinggi. Sebuah villa di Jiangsu akan menelan biaya setidaknya 20 hingga 30 juta yuan. Perusahaan game itu hanya mengenakan biaya 0,3 yuan, sungguh keterlaluan. Subsidi 1 triliun. Subsidi ini terlalu besar, hampir seperti memberikannya secara cuma-cuma. Pengembang permainan masa kini bersedia membanggakan apapun agar orang mau menghabiskan uang. Ye Chen tanpa sadar ingin menutup dan menghapus game tersebut, ketika sebuah jendela pop-up muncul. Apakah Anda yakin ingin keluar? Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk menjadi orang terkaya. Jika Anda melewatkannya, itu akan hilang. Ye Chen tertegun saat melihat perintah di jendela pop-up, atau mencobanya. Lagi pula, harganya hanya beberapa sen saja, jadi tidak ada kerugian. Ferrari dan villa terpisah tampaknya bagus. Ye Chen memikirkannya, lalu mengisi ulang 10 sen tanpa ragu-ragu dan memilih layanan pengiriman air kecantikan sekolah. Ahem, ini bukanlah sesuatu yang Ye Chen pikirkan tentang gadis cantik di sekolah. Menurutku, ini yang termurah. Baiklah, itu saja. Tepat setelah Ye Chen membayar, instrukturnya tiba. Ketika pelatihan militer dimulai, Ye Chen lupa tentang masalah itu karena kelelahan. Waktu berlalu dengan cepat. 2 jam kemudian, di bawah terik matahari, semua orang berkeringat dan mulut kering. Merasa sudah waktunya, sang instruktur memerintahkan semua orang untuk beristirahat. Ye Chen dan beberapa teman sekelasnya berlari ke tempat teduh sesegera mungkin. Saya haus sekali, saudara. Apakah saudara punya air? Aku tidak membawanya. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku juga jadi sedikit haus. Bersembunyi di tempat teduh, semua orang mengobrol dan merasa sedikit haus. Namun karena hari itu merupakan hari pertama latihan militer, semua orang tidak siap dan kebanyakan dari mereka tidak membawa air. Ye Chen, bagaimana denganmu? Seseorang bertanya pada Ye Chen. Ye Chen juga menggelengkan kepalanya. Dia pun tidak membawanya. Mendengar pembicaraan beberapa orang, seorang anak laki-laki bertubuh tinggi berjalan mendekat. Saudara-saudara, apakah kalian tidak punya air? Sambil berjalan mendekat, anak laki-laki jangkung itu bertanya dengan heran. Namanya Zhou Haoran. Dia adalah teman sekelas Ye Chen, tetapi mereka tidak berada di asrama yang sama.
Patua Zhou, apakah kamu membawanya? Mendengar pertanyaan Zhou Haoran, seseorang bertanya dengan penuh semangat. Aku juga tidak membawa apapun. Zhou Haoran menggelengkan kepalanya. Aku tidak menceritakan apapun kepadamu. Setelah mendengar jawaban Zhou Haoran, orang yang tadi mengajukan pertanyaan membalas dengan kecewa. Saya tidak membawanya, tetapi saya bisa meminta pacar saya untuk membawanya. Berdiri di depan beberapa orang, Zhou Haoran berkata dengan bangga. Begitu Zhou Haoran selesai berbicara, mata semua orang langsung terfokus pada Zhou Haoran. Pacar perempuan. Mereka baru saja memulai tahun pertama mereka. Jadi jika mereka punya pacar, mereka pasti menemukannya di sekolah menengah. Meskipun baik dalam film maupun di internet, memiliki pacar di sekolah menengah merupakan hal yang sangat umum. Namun pada kenyataannya, sangat sedikit orang yang lajang dan punya pacar di sekolah menengah. Kebanyakan orang yang hadir adalah lajang. Memiliki pacar tentu saja sesuatu yang pantas untuk dipamerkan. Semua anak laki-laki memandang Zhou Haoran dengan iri. Gak mungkin ada orang yang masih jomblo dan gak punya pacar, kan? Melihat semua orang, Zhou Haoran berkata dengan penuh bangga. Mendengar ini, wajah banyak orang berubah. Walaupun mereka sedikit marah, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah berhasil pamer, Zhou Haoran melirik waktu dengan penuh bangga. Pacarku akan segera datang. Dia telah membicarakan hal ini dengan pacarnya sebelumnya. Karena pacarnya berasal dari sekolah terdekat, pelatihan militer mereka akan dimulai seminggu kemudian. Maka dari itu, agar bisa pamer dan memamerkan pacarnya yang cantik, Zhou Haoran secara khusus meminta pacarnya untuk membawakannya air selama latihan militernya. Sekarang tampaknya pilihannya sangat tepat. Senang sekali rasanya bisa pamer dan bertingkah keren. Tak lama kemudian, seorang gadis dengan penampilan dan pakaian biasa-biasa saja muncul di pintu masuk taman bermain. Melihat gadis itu, Zhou Haoran langsung melambai padanya dengan bangga. Gadis itu segera datang ke sini. Tak perlu dikatakan lagi, gadis ini secara alami adalah pacar Zhou Haoran. Melihat pemandangan ini, semua anak laki-laki yang hadir menjadi iri. Bahkan beberapa dari mereka yang memiliki pacar sangat cemburu pada Zhou Haoran. Meskipun mereka punya pacar, mereka semua sedang keluar kota dan tidak bisa membawakan mereka air. Gadis itu datang dan menyerahkan botol air mineral di tangannya kepada Zhou Haoran dengan penuh perhatian. Zhou Haoran membawa pacarnya ke depan banyak teman sekelas dan berkata dengan bangga. Perkenalkan, ini pacarku, Yuan Yuan. Sekarang semua orang makin iri dan cemburu pada Zhou Haoran. Sungguh pengalaman yang luar biasa ketika ada pacar yang membawakan air selama latihan militer. Sayangnya, saya tidak memilikinya. Orang lain selalu yang paling berkuasa. Mengapa? Semua orang dipenuhi dengan emosi. Hei, Ye Chen, apakah kamu tidak punya pacar yang membawakanmu air? Tiba-tiba, Zhou Haoran berbicara dan bertanya pada Ye Chen. Setelah mendengar kata-kata Zhou Haoran, mata semua orang terfokus pada Ye Chen. Zhou Haoran tidak menanyakan ini dengan santai. Dia telah mengamati sebelumnya bahwa Ye Chen adalah anak laki-laki paling tampan di kelas. Hal ini membuat Zhou Haoran yang selalu bangga dengan penampilannya merasa sangat terancam. Agar berhasil menjadi pemimpin pasukan, Zhou Haoran telah mencari kesempatan untuk menekan Ye Chen dan mengangkat dirinya sendiri. Sekarang adalah kesempatan bagus. Melihat Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, Zhou Haoran yakin bahwa Ye Chen pasti tidak punya pacar. Sekarang, Zhou Haoran menjadi semakin sombong dan bersiap untuk terus pamer. Namun sebelum dia sempat membuka mulut, Zhou Haoran terkejut ketika mendapati semua orang tiba-tiba memandang ke arah pintu masuk taman bermain, tercengang. Zhou Haoran juga menoleh dengan rasa ingin tahu dan juga tertegun.